رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. Makharijul huruf. Nah, ini penting sekali. Nah, jadi makharijul huruf ini artinya adalah tempat keluar masing-masing huruf yang menyebabkan perbedaan bunyi antara satu huruf dengan huruf lainnya. Ya. Ada 5 ternyata. Jadi huruf-huruf yang 28 itu terletak pada 5 bagian dalam makhrajnya. Pertama adalah al-khalqu, yaitu tenggorokan. Kemudian yang kedua ada al-jauf, rongga mulut. Kemudian yang ketiga ada al-lisan atau lidah, yang mana lidah ini paling banyak sekali huruf-hurufnya. Kemudian selanjutnya ada asyafatan atau asyafatain, kedua bibir. Dan yang terakhir ada al-khayshum, rongga hidung. Nah, kita akan membahas dulu dari awal, yaitu al-halqu, yang artinya tenggorokan. Cara mudahnya adalah huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan ini adalah huruf izhar. Ada hamzah, ada ha, ada ain, ada ha, ada ghain, dan ada kha. Ya, ini huruf izhar. Makanya izhar itu sebenarnya bukan izhar saja namanya, tapi izhar halqi. Karena huruf-hurufnya keluar dari semuanya dari tenggorokan atau al-halqu. Kemudian yang kedua ada al-jauf, rongga mulut. Nah, dari rongga mulut inilah yang menyebabkan kita bisa bersuara. Ya. Yang keluar darinya alif, waw sukun, dan ya sukun. Yang dengan al-jauf ini setiap huruf bisa ada harokatnya. Karena harokat itu awalnya dari 3 ini. Fathah dari alif ini, dhammah dari wawu, dan kasroh dari ya. Awalnya seperti itu. Kemudian dari lisan. Lisan terbagi 5 sebenarnya pada pembagiannya. Ada yang ujung lisan atau aksol lisan, qaf dan kaf. Ini supaya kita lebih bisa menggambarkannya, insya Allah akan ditampilkan di slide selanjutnya. Oke, yang mudah-mudah dulu saja. Ada al-khayshum, rongga hidung, yang mana ini berkaitan dengan sifat gunnah tadi, melekat pada huruf nun dan mim. Selanjutnya ada asyafatan atau 2 bibir. Ada huruf ba, ada huruf mim, ada huruf fa, dan huruf waw. Cara mengucapkannya, mim dengan ba ini cukup dengan merapatkan 2 bibir kita, mim dan ba. Sedangkan fa, cara mengucapkannya adalah gigi seri atas kita ditempelkan kepada bibir yang bagian bawahnya, fa, sehingga darinya keluar hembusan angin. Karena fa ini mempunyai sifat yang hams, ketika diucapkan mengeluarkan udara. Kemudian ada huruf waw. Caranya adalah dengan agak memonyongkan bibir. Ya. Karena darinya lah sikap dhammah muncul. Oke, pembagian yang lebih jelas ada di slide selanjutnya. Nah, di sini kita bisa menganalisis huruf-hurufnya. Tenggorokan. Nah, oke. Supaya tidak terlalu panjang videonya, bisa di skip dulu di sini. Di pause dulu, bisa dilihat-lihat. Nah, oke. Setelah Anda melihat-lihat mungkin bisa lebih jelas di sini. Al-jauf ternyata hurufnya huruf mad. Al-khayshum ternyata huruf gunnah. Ya. Yang mana telah
sampaikan sebelumnya. Ada akmalu matakun, ada kamilah, ada naqisoh, dan ada anqos. Asyafatan ini teknik-tekniknya, mim dan ba cukup dirapatkan saja. Waw memonyongkan, mengumpulkan itu memonyongkan maknanya. Sedangkan fa bibir bawah dengan gigi seri atas, ya. Jadi gigi seri atas disentuhkan kepada bibir bagian bawah. Sedangkan lidah ini banyak sekali, ada qaf dan kaf di ujung lidah, ada jim, sya dan ya di tengah lidah. Ada yang hafatal lisan, sisi lidah ada do. Cara mengucapkan dod adalah lidah sisi kita, lidah yang pinggirnya diangkat ke atas, tempelkan kepada salah satu gigi geraham, baik yang kiri atau yang kanan. Dari sana kita akan mengucapkan huruf bo. Ya. Kemudian ada lam. Nah, ini ada ikhtilaf ya tentang lam ini. Ada yang mengatakan ini sama dengan nun sama ro, berada di adna lisan. Ada juga yang mengatakan lam ini sama kayak bod di sisi lidah, tapi lebih depan lagi lidahnya, mendekati gigi. Untuk memudahkan, anggap saja ini lam na ro di adna lisan, lidah yang paling dekat tapi bukan ujungnya. Nah, ini yang paling banyak adalah torful lisan, ujung lidah, yang mana ketika gigi seri kita, ujung lidah nempel kepada gigi seri atas, bagian paling atasnya, maka keluar huruf to, keluar huruf zo, sa, za. Jadi ini yang huruf 3 ini, ujung lidah merapat kepada gigi seri atas, bagian paling atasnya. Apabila si lidah itu dikebawahkan sedikit, menyentuh gigi seri atas yang paling bawahnya, maka keluar huruf to, ta, da. Ya. Nah, apabila dikebawahin lagi sedikit, dikebawahkan sedikit, ujung lidah menyentuh gigi seri bawah, bagian paling atas, akan keluar 3 huruf ini. Za, sa, so. Itu ujung lidah. Lidah ini menghadapi gigi seri atas, bagian paling atasnya. Yang ini gigi seri atas bagian paling bawah. Sedangkan yang paling bawah ini adalah gigi seri bawah yang bagian atasnya. Oke, terakhir penjelasan tentang tenggorokan ini tidak terlalu sulit. Aksal halqi, ujung tenggorokan ada huruf A dan H, ini satu makhrajnya. Jadi kurang tepat kalau H ini dikatakan dengan H dada, karena memang makhraj itu ujungnya juga di tenggorokan. Ya. Jadi hamzah dengan H. Sedangkan wastul halqi, tenggorokan bagian tengah ada A dan H. Nah, ketika mengucapkan H, ada angin yang keluar. H, gitu. Ini juga sama. Nah, terakhir di adnal halqi, yaitu tenggorokan paling dekat dengan lidah. Sedangkan di adnal halqi, tenggorokan terdekat dengan lidah, keluar 2 huruf yaitu gho dan kho. Gho dan kho. Gho juga memiliki sama seperti kho, namun kadarnya lebih sedikit. Ya, itu sedikit tentang pembahasan makhraj. Nah, bagaimana apabila ada perbedaan? Perbedaan itu sesuatu yang hal wajar. Begitu juga dalam ilmu tahsin ini. Maka kalau ada sama-sama ada dasarnya, tidak apa-apa. Boleh-boleh saja. Oke, selanjutnya tentang sifatul huruf. Sifat-sifat huruf hijaiyah. Nah, ini bahasa Arabnya. Yang artinya adalah keadaan tertentu yang datang pada huruf tatkala mengucapkannya. Sifat huruf ini terbagi 2, yaitu sifat yang dzatiyah yang melekat dengan huruf tersebut. Yang kedua ada sifat aradiyah yang tidak melekat dengan huruf tersebut dan sifatnya ada ketika terpengaruhi oleh
huruf lain. Nah, kita bahas dulu yang sifat dzatiyah yang ini. Terbagi dua lagi. Ada yang memiliki lawan dan ada yang tidak memiliki lawan. Oke. Sifat yang memiliki lawan dulu. Jadi kalau dibagankan ini lebih melebar lagi. Sekarang kita membahas tentang sifat huruf-huruf yang memiliki lawan. Nah, pertama dari segi nafas dan udara. Ada huruf-huruf yang mengalirkan udara, ada yang si udara tertahan tidak keluar, disebut jahar. Kalau yang mengeluarkan udara disebut al-hams. Nah, supaya memudahkan pembahasan kita cari yang lebih sedikit. Huruf-huruf yang mengeluarkan udara itu ada sekian, yang terkumpul dalam kata fahathahu syakhsun sakat. 10 huruf. Ya, itu dalam segi nafas dan udara. Nah, contohnya ketika membaca huruf ta, ini khusus ketika sukun. Misalkan ketika membaca dalam surat Al-Mulk, tafawut, nah, ada udara yang keluar. Tafawut, ya. Samawat, Ka juga sama. Allahu Akbar. Ketika disukunkan, ini terjadi ada udara yang keluar. Demikian juga dengan huruf-huruf yang lainnya. Nah, kedua dari segi suara, ada yang kuat, ada yang lemah. Ya. Yang kuat ini biasanya yang ketika disukunkan mantul. Makanya di sini ada huruf-huruf qalqalah. Misalkan ab, itu tidak mengalir suaranya. Rohwa ini selain lemah, definisinya adalah mengalir atau hancur, ya. Misalkan huruf dho, baz. Sedangkan yang kuat ini malah mantul. Baqqa, misalkan baqqa, bad, bab, bak, bat, ba, baj. Nah, di antara yang kuat dan yang lemah ini, atau yang mengalir atau yang hancur, ada yang namanya tawassut, pertengahan dari segi suara, yaitu lin umaro. Makanya ketika membaca an'amta, itu dibiarkan saja mengalir begitu. Ya, an'amta, atau alhamdulillahi rabbil alamin. Ada di akhir itu min. Itu adalah namanya adalah sifat yang tawassut. Oke, demikian. Kalau ada pertanyaan yang atau yang kurang dipahami bisa diketik di kolom komentar di bawah ini. Oke, yang ketiga ada pangkal lidah, ya. Dari segi pangkal lidah, sifat berlawanan ini ada yang terangkat, ada yang pula yang tidak terangkat. Nah, tidak terangkat disebut dengan istifal, safala di bawah, gitu ya. Sedangkan terangkat isti'la dari kata ala, ke atas. Nah, huruf istilah ini ada 7. Yang ketika dibaca itu dibaca dengan o, gitu ya. Kecuali huruf ro. Ada kho, ada so, ada dod, ada gho, ada to, ada ko, ada zo. Itu segi pangkal lidah. Disebut huruf isti'la. Selanjutnya dari segi lidah dengan langit-langit, ada yang menempel, ada yang terbuka. Ya, ini jadi huruf-huruf keempat ini ketika diucapkan itu menempel kepada langit-langit lidah kita. So, bo, to, zo. Dan yang terakhir ini sebenarnya tidak terlalu prinsip, ya. Namun orang Arab mengklasifikasikannya. Dalam segi pengucapan katanya ada yang sulit bagi orang Arab dan ada yang mudah bagi orang Arab. Huruf yang mudah ini biasanya adalah huruf-huruf yang paling dekat dengan dua bibir. Nah, ini hurufnya adalah fa, ro, ma, na, la, ba, atau terkumpul dalam kata farramil dhub.
Nah, yang terakhir ini kita memiliki pembahasan sifat huruf yang tidak memiliki lawan atau sifat khusus dalam beberapa huruf-huruf tertentu. Di sini ada 8 sifat yang insya Allah sudah cukup jelas ditulis di sini. Oke, yang pertama ada as-safir, ya, yang menyerupai suara binatang. Untuk as-safir ini adalah makhrajnya berada di ujung lidah. Ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah bagian paling atasnya. Ada huruf zai, ada huruf sin dan shad, ya. Nah, sebelumnya mungkin dipaparkan dulu bahwa sebenarnya huruf-huruf itu memiliki makhraj, ya. Namanya huruf zai, namanya huruf sin, namanya huruf shad. Makhraj dari huruf zai ini tanpa fathah, tanpa kasroh, tanpa dhammah. Itu ada makhrajnya sebenarnya. Makhraj dari huruf zai adalah z. Makhraj dari huruf sin adalah s. Dan makhraj dari huruf shad adalah s. Nah, dengan makhraj murninya, 3 huruf ini mengeluarkan suara yang mirip dengan suara binatang. Huruf zai ini mirip dengan suara lebah katanya. Misalkan baz, baz. Nah, suara z itu seperti suara lebah. Kemudian huruf sin memiliki suara belalang. Ya. Bas, bas, bas misalkan. Karena huruf sin sendiri memiliki makhraj s gitu. Nah, ini suara belalang. Bagaimana ketika kita ingin mendengarkan suara belalang? Biasanya belalang itu yang banyak dan mengeluarkan suara bersama-sama gitu ya. Belalang yang banyak itu di sawah-sawah. Biasanya kalau kita melewati sebuah sawah akan terdengar biasanya sss, gitu ya. Itu suara belalang. Sedangkan shad ini mirip suara angsa katanya. Bos, 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 gitu ya. Shad, gitu ya. Agak ada sedikit suitan. Ini huruf shad ya. Sehingga katanya mirip suara angsa. Apakah angsa seperti itu suaranya? Wallahu alam ya. Karena memang ini berdasarkan pengamatan ulama tahsin, ulama tajwid yang ada di negeri sana, di Arab ya. Sehingga kita menyerahkan apa yang sudah didefinisikan oleh beliau-beliau para ulama. Ya mungkin kita menganggapnya itu adalah angsa yang ada di Arab. Namun penuturan ulama seperti itu. Jadi sekali lagi zai ini mewakili suara lebah, sin suara belalang, dan shad suara angsa. Itu sifat as-safir. Kemudian sifat yang kedua adalah al-qalqalah. Nah, ini mungkin sudah banyak kita dengar ya. Karena ini sangat basic sekali, sangat dasar sekali. Yang artinya suara memantul ketika disukunkan. Ini terdapat dalam 5 huruf qutbu jadin. Kalau dalam bahasa Indonesianya baju di toko gitu ya. Jadi ketika dipantulkan perbedaannya gini, kalau ba, jim dan dal itu mantulnya ke huruf e. Ab misalkan, aj, ad gitu ya. Sedangkan to dan qaf dikarenakan keduanya adalah huruf isti'la yang ketika diucapkan lidah terangkat ke atas, maka mantulnya adalah ke o, bapo, bako, ya. Yaitu dalam hal pantulan yang paling masyhur. Sedangkan secara kaidah tajwidnya, kaidah tahsin, qalqalah itu mantulnya adalah setengah harokat fathah. Nah, karena harokat fathah, ada juga yang berpendapat bahwa ba, jim dan dal ini pun bisa mantul ke fathah. Abba misalkan, aja, ada gitu ya. Mantulnya ke fathah bisa. Sedangkan yang paling masyhur adalah mantul ke e, ab, aj, ad. Jadi ini ranah ikhtilaf dalam ilmu tajwid, ilmu tahsin. Jadi silakan pilih saja yang mana.
bisa mantul ke a, harokah fathah, bisa ke e ya. Yang mana keduanya berdekatan juga. Dan dua-duanya betul insyaallah. Kemudian sifat yang ketiga ada sifat al-lin atau vokal lembut, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan diftong gitu ya. Ini adalah ketika fathah menghadapi ya sukun dan fathah menghadapi waw. Misalkan was-sayf ya, fi lauhim mahfuz, seperti itu. Yang keempat ada sifat al-inhiraf, yang tergelincir dari makhrajnya. Nah, ini dua huruf ini memiliki sifat itu. Bal gitu ya. Jadi ketika diucapkan, terutama ketika disukunkan, itu si titik makhrajnya, lidah kita ketika menekan titik makhraj itu akan sedikit terpleset. Ini yang dimaksud dengan inhiraf. Ya. Seperti itu. Bal gitu ya. Agak sedikit getaran di dua huruf tersebut. Oke, yang kelima ada sifat at-takrir, yang mengulang, bergetar. Getaran yang berulang di ujung huruf lidah. Gimana kalau kita menganalisa dari huruf ro ya, atau dalam bahasa Latinnya huruf R, itu memang ketika diucapkan lidah kita bergetar ya. Sehingga ketika mengucapkan huruf ro ini ada juga sifat at-takrir. Misalkan Allahu Akbar, bar gitu ya. Ya ada agak sedikit getaran di huruf ro-nya. Bar gitu. Itu yang dimaksud dengan. Selanjutnya ada at-tafasyi, yaitu menyebarnya udara di dalam mulut ketika diucapkan. Nah, ini khusus pada huruf shin, yang mana makhrajnya adalah sh gitu ya. Nah, ini secara otomatis memang ketika kita mengucapkan sya, memang udara itu berkumpul di dalam mulut kita, berbeda dengan huruf-huruf lainnya. Dan ini pun kalau di negeri kita ya, biasanya digunakan untuk mengusir ayam makhrajnya. Gitu. Karena memang suara begitu cukup itu ya, mengagetkan ketika ucapan huruf shin. Nah, dalam bahasa Arab, dalam sifat huruf ini disebut dengan at-tafasyi, menyebarnya udara dalam mulut ketika diucapkan. Bash misalkan, bash ya, silakan dicoba. Jadi diharapkan nanti sifat-sifat ini secara otodidak saja dicoba. Kemudian apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Itu huruf shin ya, at-tafasyi. Selanjutnya ada al-istitalah, memanjangnya suara dari awal sisi lidah sampai akhirnya. Nah, ini khusus pada huruf bo ya. Yang mana pengucapan bo ini telah diterangkan di bab makhraj, adalah sisi lidah yang bagian dalam itu diangkat ke atas, ditempelkan dengan salah satu gigi geraham kita, baik yang kanan atau yang kiri, bisa semuanya, boleh-boleh saja. Nah, kemudian huruf bo pun memiliki sifat, yaitu memanjang. Bo gitu ya. Makanya tidak bisa dikatakan cuma cukup bo saja, tapi bo ada penekanan sedikit. Misalnya ketika membaca surat Al-Fatihah ayat terakhir, waladdallin. Jadi bukan waladdallin, bukan, tapi waladdallin. Jadi diberikan sikap istitalah yang mana menjadi sifat dari huruf bo tersebut. Walau ya, itu. Waladdallin, seperti itu. Itu huruf bod.
yang mana makhrajnya adalah ob. Agak susah memang, karena memang huruf dod ini yang paling pasti mengucapkannya adalah Rasulullah SAW. Ini ada dalam hadisnya. Oke, terakhir adalah sifat al-gunnah, atau bisa disebut juga sifat at-tarannum gitu ya, yang mana mengeluarkan dengungan dari rongga hidung. Huruf yang memiliki sifat al-gunnah cuma ada dua, yaitu nun dan mim, yang mana nanti penjelasannya ada di awal-awal video yang tadi, yang sudah dibahas di awal. Ada gunnah yang akmalu matakun, paling sempurna. Ada yang kamilah, yang sempurna. Ada yang naqisoh, yang kurang ya. Ada yang anquso matakun.